Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Fauzia, NIM C1986206020. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Di dalam materi ini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu perintah mencari ilmu, yang kedua yaitu keutamaan orang yang berilmu, dan yang ketiga yaitu kedudukan ulama dalam Islam. Yang pertama yaitu perintah mencari ilmu. Al-Quran tidak secara langsung mengutarakan tentang kewajiban mencari ilmu atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, ayat yang ada di dalam Al-Quran itu tersirat dalam beberapa ayat yang mengisyaratkan bahwa kewajiban untuk menuntut ilmu, yaitu pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Nah, dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11 itu menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu merupakan perintah langsung dari Allah, karena orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Nah, sedangkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 itu menjelaskan bahwa diwajibkan untuk menuntut ilmu agama, dan kedudukan orang yang menuntut ilmu itu harus mampu menjadi pengingat bagi orang yang tidak mengetahui masalah agama, serta mampu menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam lubang kenistaan. Dengan demikian, ilmu menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, di mana penekanan kepada ilmu dalam Islam itu sangat jelas terlihat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memberikan tekanan pada pembacaan sebagai wahana penting dalam usaha keilmuan dan pengukuhan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber tertinggi ilmu pengetahuan manusia. Nah, sementara itu Nabi Muhammad SAW menegaskan di dalam hadis dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, berdasarkan hadis tersebut itu mengandung pengertian bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, dan tidak ada alasan untuk malas-malasan untuk mencari ilmu. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika ibadah tanpa ilmu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan, dan ibadah yang salah itu tidak dapat diterima oleh Allah. Nah, sedangkan orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui atau tidak paham, maka itu akan sia-sia. Maksudnya yaitu ilmu itu harus disampaikan sesuai dengan taraf berpikir si penerima ilmu. Nah, dalam memberikan ilmu secara tidak tepat itu diibaratkan mengalungkan perhiasan pada babi. Meskipun babi itu diberikan perhiasan kalung emas, maka babi itu tetap kotor dan menjijikan. Yang kedua yaitu tentang keutamaan orang menuntut ilmu. Penekanan terhadap pentingnya ilmu dapat terlihat juga dari kedudukan orang-orang yang mencari ilmu, yang memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu, dan yang mengamalkan ilmu. Al-Quran menegaskan bahwa sangat berbeda sekali antara orang yang mengetahui ilmu dan orang yang tidak mengetahui ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa semua orang yang mencari ilmu atau semua pencari ilmu itu akan dimudahkan jalannya ke surga. Nah, secara khusus Nabi Muhammad SAW juga menjamin bahwa orang-orang yang berilmu dan ilmu tersebut itu bermanfaat bagi orang lain,
maka pahalanya itu akan terus menerus mengalir walaupun orang yang bersangkutan itu telah meninggal dunia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut yaitu ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafi adalah ilmu yang pernah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar diminta dan dicari di setiap saat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 114 yang artinya yaitu, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, melalui ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, Ibnu Uyainah berkata, Rasulullah SAW tidak henti-hentinya memohon tambahan ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat kepada Allah sampai beliau wafat. Ibnu Katsir juga menambahkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah diperintahkan untuk tambahan apapun kecuali tambahan ilmu yang nafi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar belajar ilmu nafi dan meninggalkan ilmu yang ghairu nafi, sebagaimana terdapat dalam sabdanya, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu materi tentang kedudukan ulama dalam Islam. Allah menjadikan para ulama sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi setelah malaikat dalam masalah kesaksian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 18. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan pada derajat yang lebih tinggi serta mendapatkan pahala yang besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinas atau dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis di atas bahwa para ulama adalah ahli waris nabi, karena itu ulama mempunyai tugas yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tugas-tugas tersebut yaitu yang pertama, menyampaikan ajaran kitab suci secara baik dan bijaksana dengan tidak mengenal takut dan siap menanggung berisiko. Itu ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 67. Yang kedua yaitu menjelaskan kandungan kitab suci, yaitu pada Quran surat An-Nahl ayat 44. Yang ketiga yaitu membawa kabar gembira, memberi peringatan dan mengajak untuk beriman kepada Allah dan memberi cahaya, yaitu ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 45-47. Yang keempat yaitu memberi putusan atas problem yang terjadi di masyarakat, yaitu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Nah, selain masalah ketinggian derajat, para ulama dalam Al-Quran juga disebutkan yaitu dari sisi mentalitas dan karakteristik, bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Fatir ayat 28. Nah, berdasarkan ayat di atas, tidaklah merupakan sesuatu yang mustahil jika para ulama adalah orang-orang yang sangat tinggi ilmunya, utamanya yaitu pada ilmu agama, karena ulama adalah pewaris Nabi. Nah, dengan ilmu manusia menjadi berbeda dengan makhluk yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.